Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahterawis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Hapsara Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Sahabat semua, telah kita jelajahi perjalanan panjang. Kita telah menelusuri 16 episode bagaimana mencapai kesejahteraan, kemakmuran berdasarkan olah pikir manusia. Dimulai dari episode pertama, pengenalan visi. Episode kedua, proses menggugah kesadaran akan hak kesejahteraan. Dilanjutkan kesejahteraan secara material, ekonomi, statistik. Dimulai dari versi barat dengan hasil studi penelitian Harvard dan Gallup yang menjadikan Indonesia negara paling sejahtera, dan dilanjutkan dengan penelitian Bank Dunia yang menjadikan Indonesia salah satu negara paling miskin, juga versi lokal dengan kajian dari BPS. Kemudian diikuti dengan penelitian yang menjadikan gambaran bahwa ukuran global tidak relevan, sehingga kita mencari ukuran kesejahteraan maksimal yang berdasar dari jiwa bangsa Indonesia dengan kesejahteraan berdasarkan jiwa bangsa Pancasila, dengan membuat ukuran kesejahteraan sendiri. Dan setelah itu ternyata didapatkan bahwa ukuran lokal lebih berkualitas dari ukuran global. Dilanjutkan episode yang ke-9 mengenai janji kemakmuran Pancasila, dan kemudian diikuti menuju Indonesia makmur, sejahtera, paripurna. Dilanjutkan dengan pengukuran berdasarkan sila-sila makmur, sempurna, sejahtera, berketuhanan. Dan dilanjutkan makmur, paripurna, sejahtera, berkemanusiaan, beradab. Kemudian berdasarkan Persatuan Indonesia, dilanjutkan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang di episode 15 merupakan makmur, paripurna, sejahtera, berkeadilan. Dan di titik episode 16 merupakan titik paripurna kebangkitan Indonesia. Dan kita sudah menyelesaikan episode ke-16, dan untuk sementara episode 16 menjadi episode terakhir topik bahasan mengenai Pancasila. Namun akan ada lanjutannya di episode mendatang. Indonesia adalah anugerah. Indonesia adalah rumah yang luas, sebuah rumah yang besar, tempat kehidupan bertemu, keyakinan bertemu, dan harapan bertemu.
tanah air dengan ribuan pulau, jutaan ragam dan berlapis-lapis sejarah. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di tanah ini kita belajar hidup bersama. Namun kita juga tahu bahwa sejarah tidak selalu berjalan lurus. Ada masa ketika kita merapat. Ada masa ketika kita saling menjauh. Kadang kita terdiam melihat perjalanan bangsa ini. Ada yang masih terbelah, ada yang masih curiga. Di dalamnya ada berbagai suara, pandangan, dan keyakinan. Di bumi ini kita belajar hidup bersama, belajar merasakan perbedaan bukan ancaman, tetapi titipan Tuhan untuk disempurnakan. Namun kita tahu sejak lama ada dua arus pemikiran besar yang berjalan berdampingan, namun jaraknya tidak selalu dekat. Sejak lama kedua arus ini seperti hidup dalam jarak. Ada saudara-saudara kita yang tumbuh dalam kecintaan kepada bangsa ini, yang tumbuh dalam semangat berkebangsaan, memegang Pancasila sebagai dasar hidup, menjadikan Pancasila sebagai dasar berpikir, dasar bersikap, dasar bertindak. Mereka yang mengutamakan akal sehat kebangsaan. Dan ada saudara-saudara kita yang menempatkan Islam sebagai pusat orientasi hidup, yang menegakkan Islam sebagai makna hidup, bukan hanya ibadah, tapi seluruh jalan hidup, yang bukan sekadar agama, tetapi cara hidup, cara memandang dunia. Dan mereka mengutamakan ketundukan kepada wahyu ilahi. Dan kadang keduanya seperti berjalan di dua jalan yang berbeda. Dan di banyak fase sejarah keduanya seolah diposisikan berhadapan, seolah satu mesti memilih untuk tidak menjadi yang lain. Padahal dua cahaya ini tidak pernah memadamkan. Mereka sebenarnya saling menguatkan. Dan bukan karena kedua ajarannya bertentangan. Sesungguhnya keduanya tidak pernah bertentangan. Tetapi karena cara kita memahaminya yang bertentangan. Hanya prasangka, jarak batin, dan ketidakpahaman yang seringkali dibatasi oleh rasa curiga, oleh luka, oleh sejarah yang belum selesai dijelaskan. Kesalahpahaman muncul bukan karena perbedaan ajaran,
tetapi karena perbedaan cara memahami sejarah. Pancasila tidak lahir untuk menggantikan Islam. Pancasila lahir agar semua umat dapat hidup bersama, mengamalkan keyakinannya dengan aman dan merdeka. Begitu pula Islam bukan merupakan ancaman bagi kebangsaan. Islam hadir untuk membimbing manusia agar adil, bermartabat, dan berakhlak mulia. Dan itu adalah tujuan dari negara yang berkeadilan. Jadi, bukan ajarannya yang berseberangan. Yang berseberangan hanyalah prasangka dan luka sejarah yang belum sepenuhnya sembuh. Pancasila tidak pernah mempersempit ruang Islam. Pancasila adalah bangunan sistem agar setiap agama bisa hidup dalam harmoni dan terhormat. Islam tidak pernah menolak cinta tanah air. Islam adalah petunjuk wahyu yang memberikan arah agar manusia hidup dengan adil, bermartabat, dan penuh kasih. Maka pertanyaannya bukan haruskah kita memilih salah satu. Pertanyaannya adalah mengapa kita pernah merasa harus memilih. Pancasila berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Islam mengajarkan tauhid. Pancasila berbicara tentang kemanusiaan yang beradab. Islam mengajarkan akhlak dan adab kemanusiaan. Pancasila berbicara tentang persatuan. Islam mengajarkan ukhuwah. Pancasila berbicara tentang musyawarah. Islam mengajarkan syura. Pancasila berbicara tentang keadilan sosial. Islam mengajarkan keadilan dan kesejahteraan. Mereka tidak berbeda, mereka bertemu, mereka saling meneguhkan. Dua jalan, satu tujuan, dua cahaya, satu sumber. Pancasila memberi ruang untuk hidup bersama. Islam memberi arah hidup yang baik. Pancasila mengatur hubungan antar manusia yang majemuk dalam harmoni. Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan sesamanya dengan akhlak berdasarkan aturan ilahi. Yang satu adalah struktur, alat, sarana, atau perangkat. Yang satunya adalah jiwa, cara jalan, dan pemberi arah. Yang satu membangun tata hidup bersama. Yang satu menghidupkan jiwa dan akhlak dalam hidup bernegara. Yang satu adalah bangunan. Yang satunya adalah ruh. Indonesia hari ini tengah menghadapi tantangan besar. Ketimpangan, kemiskinan, korupsi, ketidakpercayaan, dan retaknya persaudaraan. Penyelesaiannya
tidak bisa hanya lewat hukum, tidak cukup hanya lewat ekonomi, tidak cukup hanya lewat politik. Kita membutuhkan jiwa, kita membutuhkan kesadaran moral kolektif, kita membutuhkan nilai yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan satu umat manusia. Inilah saatnya akal dan wahyu berjalan bersama. Akal membangun sistem, wahyu berjalan bersama, memberikan arah. Keduanya adalah fondasi kesejahteraan sejati. Indonesia hari ini tidak membutuhkan pertentangan baru. Indonesia butuh pemulihan. Indonesia butuh saling percaya. Indonesia butuh cinta tidak berjarak. Indonesia butuh persaudaraan sebagai dasar gerak sejarah. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau akal dan wahyu berjalan bersama. Akal menata sistem, wahyu memberikan arah. Keduanya adalah fondasi kesejahteraan sejati. Pancasila lahir sebagai kesepakatan luhur untuk hidup bersama. Ia bukan pengganti agama dan tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi agama. Ia adalah rumah bersama, tempat semua keyakinan dapat tumbuh dengan harmoni. Sementara Islam bagi umatnya bukan sekadar keyakinan. Ia adalah petunjuk hidup, cara melihat diri, sesama, alam, dan Tuhan Allah penciptanya. Maka pertanyaannya bukan haruskah memilih Pancasila atau Islam, tetapi bagaimana keduanya saling menerangi. Maka episode ini bukan tentang membandingkan, bukan tentang mengukur siapa yang lebih benar, bukan tentang menilai siapa lebih suci. Episode ini adalah undangan untuk berjalan bersama. Dari Pancasila kita belajar cara hidup bersama dengan harmoni. Dari Islam kita belajar makna terdalam dari cinta, keadilan, amanah, dan aturan main. Jika keduanya bersatu dalam batin bangsa, maka Indonesia tidak hanya akan kuat, tetapi akan berwibawa dan berderajat tinggi. Maka inilah jembatan emas, sebuah perjalanan yang tidak menghapus identitas siapapun, tetapi memulihkan rasa saling percaya. Pancasila sebagai wadah kita hidup bersama. Islam sebagai cahaya yang menghidupkan aturan moral dan akhlak bangsa. Bila keduanya menyatu, maka Indonesia tidak hanya besar, tetapi berwibawa. Tidak hanya hidup,
tetapi mulia. Akal manusia adalah anugerah. Dengan akal kita belajar, menimbang, mencari, menyusun ilmu. Inilah ranah kebijakan, perenungan, dan musyawarah. Inilah ranah Pancasila selama ini bekerja. Tetapi akal memiliki batas. Ia dapat salah, lelah, keliru membaca tanda, tertipu hawa nafsu. Maka dari sanalah wahyu turun memberi arah ketika logika belum cukup dan sangat terbatas. Akal membuat jalan, wahyu menunjukkan arah jalan yang harus dibuat dan tujuan yang akan dicapai. Akal adalah lentera, wahyu adalah cahaya matahari. Keduanya bukan lawan, keduanya adalah pasangan. Maka mulai episode ini kita tidak akan bicara untuk membela satu sisi dan meruntuhkan sisi yang lain. Kita tidak membuat kelompok baru atau membenarkan satu kubu dan menyalahkan kubu yang lain. Kita sedang membuka jendela agar angin segar pemahaman bisa masuk ke dua ruang sekaligus, ruang kebangsaan dan ruang keimanan. Kita akan melangkah bersama dari akal yang mencari kebaikan menuju wahyu yang menunjukkan kebenaran. Karena Indonesia hanya akan menjadi sejahtera bukan ketika salah satu menang, melainkan ketika keduanya bersatu dalam cinta dan kesalingan. Saudara-saudaraku, kita bukan dua kubu, kita adalah satu keluarga, satu tanah air, satu nasib, satu amanah Tuhan. Karena bangsa ini tidak membutuhkan kemenangan satu pihak atas pihak lain. Yang bangsa ini butuhkan adalah kejernihan hati, bahwa kita adalah satu keluarga, satu tanah air, satu nasib, satu tanggung jawab sejarah. Inilah jembatan emas, bukan jembatan untuk memilih, tetapi jembatan untuk menyatukan. Selamat datang di episode 17. Inilah perjalanan kita dari kebijaksanaan akal budi manusia menuju petunjuk ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai episode berikutnya kita akan memasuk pada pembahasan nilai-nilai kesejahteraan dalam Islam, bukan sebagai lawan Pancasila, tetapi sebagai nafas yang menghidupkan tujuan Pancasila. Mari kita berjalan bersama, mari kita menyeberangi jembatan emas ini bersama-sama. Indonesia untuk semua, Islam untuk semesta. Bahwa martabat, kehormatan,
satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat, kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera, dimulai dari diri kita untuk bangsa kita. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri di segala dunia. Untuk episode berikutnya, kita akan mulai topik bahasan kesejahteraan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mengapa kita mengangkat topik kesejahteraan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Mengapa ini penting? Karena Pancasila adalah instrumen peradaban dan Islam memberikan jiwa dan napas. Tidak saling bertentangan, tidak saling meniadakan, melainkan saling menguatkan, saling mengisi. Episode ini adalah jembatan dari nilai dasar menuju kedalaman makna ilahiyah. Selamat bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.